Baik, kita lanjut teman-teman ke nomor 9. Anda adalah seorang pekerja yang sering mendapati diri Anda memiliki tumpukan pekerjaan yang lebih banyak di akhir bulan. Jadi pekerjaan tuh numpuk tuh di akhir bulan. Bisa jadi numpuk, memang numpuk. Bisa jadi pekerjaan tuh banyak diinstruksikan di akhir bulan. Ya, intinya itu pekerjaan di akhir bulan itu lebih banyak daripada awal bulan. Hal ini membuat Anda merasa tertekan dan kesulitan untuk menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Jadi biasanya kan evaluasi bulanan itu ada. Ketika misalkan di akhir bulan tuh naik 20% misalkan pekerjaan itu, maka ya ada kesulitan gitu ya. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Apakah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat pada awal bulan dan berharap tumpukan pekerjaan di akhir bulan akan berkurang? Atau B, mengabaikan tumpukan pekerjaan di akhir bulan dan berharap bisa menyelesaikannya lebih cepat di bulan berikutnya? Atau C, berbicara dengan atasan atau rekan kerja tentang penyebaran pekerjaan yang lebih merata sepanjang bulan? Atau D, mengajukan izin tidak masuk kerja di akhir bulan untuk menghindari. Nah, ini mungkin banyak juga nih yang tiba-tiba cuti ya, apa segala macam gitu. Atau E, mempekerjakan orang lain untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan di akhir bulan. Mungkin mengangkat asisten, pas lagi ada yang magang, kemudian ngasih uang lah untuk uang lelahnya gitu ya, biar kemudian ada bantuan. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, C semua. Oke, baik. Jawabannya adalah, aduh, oh ini yang belum saya bikin ya. Ini nggak saya bikin pembahasan ini karena tadi keinget. Oke, jawabannya adalah C. Ya. Jadi berbicara dengan atasan atau rekan kerja tentang penyebaran pekerjaan yang lebih merata. Kenapa kok C? Nah, ini terkait dengan core value harmoni sebenarnya, harmonis. Ya. Kenapa? Karena ada kata-kata apa teman-teman? Ini loh, ya. Membuat ya, Anda tertekan dan kesulitan. Sementara penjelasan awalnya apa? Penjelasan awalnya adalah tumpukan pekerjaan tuh banyak di akhir bulan. Berarti bukan bulan pertama nih. Ya. Jadi sudah agak kebiasaan pekerjaan itu numpuk di akhir bulan pada Anda. Nah, kemudian ternyata ini membuat Anda tertekan dan kesulitan, mulai kesulitan menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Iya, oh ya, kok malah ke core value. Iya nggak apa-apa. Ya, core value itu nanti juga masuk kayak misalkan di TWK itu juga kaitannya ada dengan nilai-nilai profesionalisme ASN itu. Jadi makanya saya jelaskan tadi itu kisi-kisi itu tuh sebenarnya penjabarannya itu nanti di core value. Ya. Kalau yang dari PKN kan di jaring kerja, profesionalisme, ya enggak. Kemudian juga apa profesionalisme, jaring kerja, sosial budaya ya. Kemudian juga anti radikalisme, apa satu lagi saya lupa itu. Yang enam itu. Ya. Tapi nanti itu kaitannya juga ada ke core value ASN itu. Oke gitu. Nomor 10 kita lihat. Atasan Anda meminta Anda untuk menyusun rencana kerja untuk tahun depan. Bagaimana sikap yang seharusnya Anda ambil dalam situasi ini? Jadi atasan Anda meminta Anda untuk menyusun rencana kerja untuk tahun depan. Ya, bagaimana sikap yang cocok? Ya? Apakah A, menolak permintaan atasan dengan alasan bahwa ini bukan tanggung jawab Anda sebagai bawahan? Atau B, mengajukan rencana kerja dengan data seadanya agar bisa diserahkan tepat waktu? Atau C, membuat rencana kerja dan mengajukannya kepada atasan sebagaimana diinstruksikan, atau D, menyusun rencana kerja berdasarkan pengalaman, atau E, meminta dibentuk tim agar pekerjaan lebih cepat dilakukan. Oke. Jadi kalau seandainya atasan itu mau menyusun rencana kerja, kalau kalau di beberapa tempat itu SKP gitu ya, harusnya SKP itu diturunkan dari pimpinan, baru kemudian bawahan itu menyesuaikan. Tapi terkadang dalam prosesnya itu
agar misalkan pimpinan itu punya anak atau bawahannya itu ada 20 orang misalkan 20 orang. Nah, agar dapat membantu yang memang sesuai dengan kemampuan dari bawahannya itu biasanya itu ada SKP-nya bawahan itu kemudian dibaca oleh pimpinan gitu. Nah, dia mungkin sudah punya rank-rank yang apa istilahnya tuh yang cocok gitu ya. Nah, baru nanti dia pilih mana atau dia kelompokkan mana yang dia jadikan sebagai SKP, basisnya nanti untuk kontrak kinerja namanya, kontrak kinerja. Oke, kita lihat. Jadi kalau dari ini sebetulnya analisisnya itu teman-teman itu adalah C. Jadi yang paling tinggi itu adalah C. Jadi membuat rencana kerja dan mengajukannya kepada atasan sebagaimana yang diinstruksikan. Nah, baru kemudian yang E, yaitu meminta dibentuk tim agar pekerjaan lebih cepat dilakukan. Jadi tetap menerima istilahnya perintah tadi, ya, tapi dengan menggunakan atau meminta dibentuk tim. Yang salah adalah kita menolak permintaan tersebut. Nah, walaupun mungkin alasannya tadi itu kan SKP itu harusnya atau rencana rencana kerja itu sebetulnya adalah urusannya atasan. Kok kita yang bikinkan sih gitu. Ini salah. Mengapa demikian? Karena dalam hal apa istilahnya itu dalam hal pembentukan ya, sasaran kinerja itu biasanya memang sudah ada di pimpinan yang tertinggi. Jadi memang sesuai nanti itu dari kepala yang paling tinggi di pucuk itu kemudian diturunkan ke bawah, diturunkan ke bawah, turunkan ke bawah. Tapi dalam hal menerima instruksi, nah bawahan itu biasanya memang harus melaksanakan karena ada semacam bahasanya itu semacam penyesuaian dari pimpinan itu, ya mengapa dia menginstruksikan begitu.